Oh ya, sebelum kita masuk di materi, ini adalah capaian pembelajaran pada pemaparan hari ini. Jadi setelah kuliah ini selesai hari ini, diharapkan Mbak-Mbak dan Mas-Mas mampu menjelaskan konsep kecerdasan komputasional, kemudian jenis pembelajaran, algoritma pembelajaran secara umum ya, secara umum, kemudian aplikasi dari kakak ini untuk berbagai macam tipe aplikasi, penerapannya dalam berbagai macam aplikasi. Oke, sebelum kita masuk ke ya pendetailan tentang aplikasi-aplikasi atau penerapan kakak, kita definisikan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan. Karena di kuliah ini kan kecerdasan komputasional ya, terdiri dari dua kata, kecerdasan sama komputasional. Nah, kecerdasan ini apa yang dimaksud dengan kecerdasan? Mungkin ada yang mau menebak, Mbak-mbak, Mas-mas, tanpa melihat slide. Slide-nya kan sudah saya upload ya di My ITS Classroom. Oke, mari kita definisikan arti dari kecerdasan. Jadi definisi dari kecerdasan ya ada banyak ya, ada ya susunan katanya bisa beragam. Untuk yang kita berikan di sini ini adalah definisi kecerdasan menurut seseorang yang ia tulis di Wikipedia. Jadi yang seperti diberikan di sini, kecerdasan ini ya telah terdefinisi, telah didefinisikan dalam banyak hal, antara lain ini berupa kecakapan dalam logika, kemudian pemahaman, kemudian self awareness kesadaran diri, kemudian pembelajaran, ada juga tentang pengetahuan tentang emosional, ada juga tentang penalaran, kemudian perencanaan, kemudian critical thinking, pemikiran kritis, dan juga problem solving. Ini maaf ya, ini kecil sekali ini yang saya taruh di slide ini, yang besar sebenarnya tulisannya. Kemudian yang secara lebih umum, penjelasan tentang kecerdasan ini, kecerdasan tentu saja dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk memahami atau menyimpulkan informasi dan menyimpannya sebagai pengetahuan untuk diterapkan pada perilaku adaptif dalam suatu lingkungan atau konteks. Jadi ini adalah penerapan dari kecerdasan. Nah, sementara itu kecerdasan ini paling sering dipelajari pada manusia, tetapi juga ya telah diamati di non-manusia seperti hewan dan juga tumbuhan. Seperti yang Anda pelajari di pertemuan atau mata kuliah sebelumnya, kecerdasan manusia maupun hewan dan tumbuhan ini banyak dijadikan sebagai inspirasi untuk membuat pembelajaran yang diterapkan pada mesin, untuk membuat mesin cerdas, istilahnya seperti itu. Karena ya konsep-konsep bagaimana manusia berpikir atau mungkin manusia beradaptasi, hewan berpikir, hewan beradaptasi maupun tumbuhan itu digunakan untuk melakukan pembelajaran pada mesin sehingga mesin tersebut dapat
berperilaku secara ya rasional, berpikir secara rasional, bertindak secara rasional seperti halnya manusia. Kemudian ini seperti di slide di kecerdasan buatan ya. Kecerdasan itu banyak sekali pengaplikasiannya di berbagai ilmu pengetahuan, dan yang diberikan di slide ini hanyalah beberapa contohnya saja. Untuk yang pertama, ini contohnya adalah di bagian filosofi. Ini mencakup ya beberapa hal. Tentu saja ini cuma contohnya ya, ada banyak sekali cakupan di bidang filosofi. Kemudian yang banyak dikaji di saat-saat ini tentang filosofi ini, ya ini suatu mesin yang dapat berfilosof, istilahnya suatu mesin yang ya dapat menjadi seorang penyair seperti itu. Kalau Anda mungkin ada waktu senggang, silakan Anda buka-buka di ya jurnal atau conference, ada banyak penelitian tentang mesin yang dapat membuat suatu syair atau sajak pantun seperti itu dengan hanya inputan yang berupa gambar. Nah, seperti itu. Jadi kalau ya kecerdasan juga bisa diterapkan dalam bidang filosofi. Kemudian yang berikutnya, kalau contoh di bidang matematika ya, misalnya penyelesaian penyelesaian persamaan matematika seperti itu. Kalau mungkin di tahapan yang berikut sebelumnya, mungkin belajar kalkulus, kemudian ada persamaan-persamaan. Nah, intelligence ini pastinya juga tercakup dalam bidang matematika. Bagaimana kita merepresentasikan algoritma, kemudian bagaimana untuk pembuktian algoritma tersebut, kemudian untuk komputasi, dan lain sebagainya. Kemudian kecerdasan di bidang ekonomi, ya misalnya Bitcoin ya, kemudian yang sekarang ini ada fintech, financial technology itu. Kemudian yang lain di bidang neuroscience. Nah ini kalau dulunya pengen jadi dokter tapi ternyata masuk teknik informatika, ya saya rasa bisa memperdalam juga ilmu tentang kedokteran, tapi menyelesaikan permasalahan di kedokteran dengan ya menggabungkan dengan computer science seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini tentang psikologi, gimana kalau ya menghadapi seorang ya yang berhubungan dengan sisi psikologi. Kemudian untuk computer science, misalnya kalau ingin membuat suatu fast computer, bagaimana yang perlu untuk dilakukan. Berikutnya ada tentang kontrol teori dan juga tentang linguistik. Misalnya kalau yang linguistik ini mungkin ya Grammarly itu ya yang banyak dilakukan. Bagaimana kok mesin ini dapat mengoreksi tulisan kita sehingga ya mungkin lebih bagus dibandingkan tulisan kita dalam bentuk formalitasnya atau mungkin yang lain seperti itu. Jadi ya ada banyak lagi hal-hal yang mencakup kecerdasan ya di bidang yang bermacam-macam seperti itu. Yang diberikan di slide ini hanyalah yang beberapa contohnya saja. Untuk bidang ilmu yang lain, penerapan kecerdasan di bidang ilmu yang lain, atau mungkin contoh-contoh yang lain di bidang yang sudah kita berikan di sini, bisa Anda eksplorasi secara mandiri. Tentu saja kalau ya generasi muda seperti Anda pastinya tidak asing ya dengan penerapan kecerdasan, atau mungkin bahkan beberapa di antara Anda sudah membuat suatu mesin cerdas. Jadi ya ada banyak sekali bisa Anda eksplorasi secara mandiri di waktu selanjutnya.
setelah kita selesai kuliah hari ini. Oke, mungkin ada pertanyaan tentang hal-hal ini, tentang yang sudah kita bahas. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita masuk di bagian berikutnya. Yang di slide sebelumnya itu adalah penjelasan tentang kecerdasan. Lalu bagaimanakah tentang kecerdasan komputasional yang kita pelajari di satu semester ini, pertemuan ini? Jadi yang dimaksud dengan kecerdasan komputasional menurut di sini, ini sumbernya IEEE, apa ini, Computational Intelligence Society. Yang dimaksud dengan kecerdasan komputasional adalah ini ya, teori, desain, kemudian aplikasi, dan pengembangan dari paradigma komputasi yang dimotivasi secara biologis dan linguistik. Jadi di sini kita ya teori desain aplikasi dan juga pengembangan dari paradigma-paradigma ilmu biologis seperti itu. Nah, 4 bahasan utama di lima bahasan utama di KK ini seperti yang ada di bagian bawah ini. Ini ada yang tentang neural network, tentang jaringan syaraf, kemudian ada yang menyebutnya sebagai artificial neural network, ada yang bilang jaringan syaraf, ada juga yang tiruan. Nah, ini ada yang bilang jaringan saraf tiruan atau JST kalau di bahasa Indonesia kan, atau ANN atau bisa juga biasanya disingkat dengan NN. Itu adalah merujuk pada hal yang sama. Ini yang salah satu bahasan di KK. Berikutnya ada GA, Genetic Algorithms. Berikutnya ada tentang ya evolutionary programming, tentang fuzzy system dan hybrid intelligence system. Jadi ini adalah 4 bahasan utama di KK. Kalau penasaran ya seperti yang saya sampaikan, stay tune di mata kuliah KK, kita akan membahas satu persatu di mata kuliah ini. Jadi ini 4 bahasan utama di mana hal-hal ini, metode-metode ini terinspirasi dari pengetahuan biologis makhluk hidup. Bagaimana makhluk hidup itu bertahan terhadap lingkungan, istilahnya seperti itu. Kita akan adopsi metode-metode itu mengadopsi dari makhluk hidup. Oke, kemudian ini adalah hubungan antara KK dan juga KB. Yang di semester kemarin ya sudah belajar tentang AI ya, tentang kecerdasan buatan. Kemudian kalau di semester ini yang kita pelajari ya ini tentang kecerdasan komputasional. Jadi pasti Anda sudah tidak asing ya dengan yang namanya artificial intelligence ini. Dan mungkin di antara Anda ada yang bertanya-tanya, apa sih perbedaan antara KK dengan AI? Apakah itu cuma beda antara huruf yang berikutnya, istilah yang berikutnya, 2 kata yang ada, yaitu kecerdasan buatan, kecerdasan komputasional, seperti itu. Jadi kalau pertanyaan tersebut menggelayut di pemikiran Mbak-mbak dan Mas-mas, ini jawabannya ada di slide ini. Hubungan antara KK dengan KB bisa kita gambarkan sebagai bagan ini ya. Jadi hubungan antara KK dan KB macam-macam ya, pendapat orang bermacam-macam. Kalau seperti yang
KB, ya KB ini kan yang kita pelajari di semester kemarin, tentang expert system, kemudian ada agent, kemudian ada NLP, secara singkat ya tentang NLP kemarin, bagaimana untuk memformulasikan kalimat, ya suatu kalimat menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kemudian ada tentang robot, ada tentang machine vision, ada juga tentang ya ini yang tidak dibahas, speech recognition. Kemudian untuk yang bagian ini adalah irisan antara KK dengan KB. Sementara itu yang di bagian ini adalah yang tercakup dalam kecerdasan komputasional. Seperti yang disebutkan di slide sebelumnya, dan juga kalau kita ingat-ingat tentang kecerdasan buatan, jadi kedua hal ini, baik KK atau KB, ini tujuannya sama, tujuan akhirnya sama atau serupa, yakni menciptakan suatu mesin cerdas yang dapat melakukan kegiatan intelektual apapun seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Namun tentu saja ada perbedaan mendasar antara KK dengan KB ini. Jadi kalau perbedaannya ya ini ya, poin-poin yang bisa kita lihat di bagian ini. Jadi kalau intinya, bagaimanakah hubungan KK dengan KB? Ya ada beberapa orang yang berpendapat bahwa computational intelligence ini merupakan subset dari AI. Di AI ini luas sekali dan CI KK ini adalah subset dari AI. Tetapi ada juga orang atau sebagian orang yang berpendapat bahwa KK ini bukan merupakan subset dari KB, tapi ada overlap ya, overlap antara KK dengan KB seperti itu. Dan pada umumnya orang-orang itu bilang kalau CI KK dengan KB ini tidak merujuk pada hal yang sama. Jadi ada beragam pendapat tentang hubungan antara KK dengan KB. Dan tentu saja tujuan akhirnya itu sama, yakni kita ingin membuat suatu mesin cerdas yang dapat melakukan seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi seperti itu untuk hubungan antara KK dengan KB. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah hubungan KK dan KB, ya silakan Anda jawab. Bukan ya hubungannya baik-baik saja atau bagaimana. Jadi ya bisa Anda utarakan ya bagaimana hubungan antara KK dengan KB. Ya mungkin seperti yang disampaikan di slide ini, atau juga mungkin Anda kalau menemukan referensi yang lain, silakan Anda share ya. Share ke saya, mungkin bisa juga dengan teman-teman yang lain. Jadi kita saling belajar dan mengajar satu sama lain. Oke, jadi itu untuk keterkaitan antara KK dan KB. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan sejarah tentang kecerdasan komputasional. Ya kita berkenalan terlebih dahulu. Kalau KK itu tidak langsung bim salah bim ada seperti sekarang, tetapi ada tahapan-tahapan yang telah dilalui untuk membuat suatu mesin cerdas seperti yang kita manfaatkan hingga detik ini. Oke, jadi ini adalah timelinenya. Ini dimulai tahun 1992. Pastinya Mbak-mbak Mas-mas belum lahir ya di tahun 92, atau ada yang sudah lahir di tahun tersebut? Ada yang sudah lahir? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh ya, ini Mas Fikri sama Mas Junaidi bilang belum, atau Mbak
Mbak siapa tadi? Itu belum lahir ya. Baik, jadi di tahun 1992 ini istilah kakak digunakan pertama kali oleh James Besdek. Mohon maaf ya kalau pelafalan saya salah untuk penyebutan nama ini. Dan kalau pelafalannya ada yang mengetahui bagaimana pelafalan yang benar, tolong langsung disampaikan saja. Agar ya saya tidak tersesat lama-lama, mungkin juga temannya yang mengikuti saya yang salah. Jadi saling uh, mengingatkan. Kemudian di tahun 92 ini istilah ini digunakan oleh James Besdek. Kemudian di tahun 1994 ada sebuah kongres yang kali pertama diselenggarakan. Nah, kongres ini tentang computational intelligence yang dilakukan di Orlando, Florida. Kemudian di tahun 1994 ini dimanfaatkan kata untuk teks. Yang di awal-awal ini sebelum tahun 1998 pemanfaatan kakak ini untuk data yang bersifat numerik. Jadi untuk teks ini baru diaplikasikan di tahun 1998. Sebagaimana kita ketahui kalau data yang berupa angka kan lebih mudah ya diolah seperti itu. Dan untuk teks ini baru ada di tahun 1998. Kemudian kalau kita tahu saat ini sudah tidak hanya berupa angka, tapi tidak juga hanya berupa teks, tapi juga berupa gambar, kemudian mungkin data-data yang lain, video, musik, seperti itu. Dan yang sedang diteliti saat ini ya saya dulu pernah apa istilahnya, pernah mengikuti pembicara dari suatu e-commerce itu mereka sedang melakukan penelitian tentang bau. Jadi yang sekarang ini masih belum ada ya. Jadi tentang bau. Jadi misalnya mereka ini jualan parfum. Nah, kalau sekarang di misalnya e-commerce sekarang kan kita tidak tahu ya, mungkin ada yang Chanel number 5 seperti itu. Kita kalau orang yang baru kan nggak bisa mengimajinasi, membayangkan baunya. Nah, yang saat ini sedang diteliti itu bagaimana untuk menyampaikan bau seperti itu. Nah, ini tahun 98 tentang teks, dan yang berikutnya di tahun berikutnya 2002 sampai dengan saat ini diselenggarakan pertemuan-pertemuan, jadi kongres dunia untuk mewadahi pembahasan-pembahasan tentang hasil riset yang bertopik pada kecerdasan komputasional. Di setiap topik itu ya ada banyak sekali kongres, levelnya macam-macam. Yang saat ini mungkin ya kalau levelnya lokal mungkin satu Indonesia, dan ini untuk level yang internasional. Istilahnya ini TOP-BGT gitu, TOP-BGT untuk bidang kecerdasan komputasional ini. Jadi di setiap tahun ini pelaksanaannya berbeda-beda, berbeda negara, bisa juga berbeda benua seperti itu. Dan kalau mungkin Anda penasaran bagaimana kok bisa berbeda-beda seperti ini ya, sekedar sharing kalau pelaksanaan suatu conference ya, ini ada sekelompok orang ya, big guy seperti itu, orang-orang besar, dia menjadi panitia, kemudian mereka beliau-beliau ini misalnya society-nya itu membuka pendaftaran proposal. Jadi proposal untuk mengajukan pelaksanaan suatu conference. Kemudian ada grup-grup riset, karena kalau riset ini kan biasanya kita per grup ya, nggak bisa berdiri sendiri, kita per grup seperti itu. Nah, grup riset tersebut akan melakukan bidding, menawarkan sebagai
pelaksana dari conference ataupun kongres tersebut. Dan nanti akan dilakukan suatu istilahnya pemungutan suara, manakah yang berhak untuk menjadi pelaksana dari conference tersebut. Jadi seperti itu. Jadi ya setiap beberapa periode kalau untuk conference World Congress di CI ini dia setiap 2 tahun sekali. Ada juga yang setiap 1 tahun sekali. Jadi penyelenggaraannya seperti itu dilakukan secara ada biddingnya, ada penawaran dan akan kelompok siapa yang akan memenangkan penyelenggaraan konferensi tersebut. Jadi itu untuk ya informasi sekilas tentang pelaksanaan konferensi. Tapi ada juga konferensi itu yang ya tetap pelaksanaannya. Jadi misalnya kalau di ICTS di jurusan kita di Teknik Informatika ITS itu setiap 2 tahun sekali ada ICTS. Jadi ya levelnya berbeda dan juga cara penyelenggaraannya berbeda. Tapi kalau untuk yang World Congress seperti ini ya pelaksanaannya itu ada semacam prosesnya, proses bidding seperti itu. Oke, jadi itu untuk sekilas. Mungkin ada nanti di beberapa tahun lagi ada yang mungkin berpartisipasi ya dalam acara atau kegiatan World Congress seperti itu. Berikutnya ini tentang istilah dari kecerdasan komputasional. Kenapa kok bidang ini disebut kecerdasan komputasional? Ilham apa? Pemikiran apa yang digunakan untuk penyebutan topik ini? Jadi seperti yang kita lihat di slide ini adalah sejarah bagaimana istilah kecerdasan komputasional itu ada. Jadi di tahun 1980-an, ya semenjak tahun 1980-an, ini ada sebuah jurnal di Kanada. Ya, jurnal ini dipublikasikan ya di Kanada. Ini namanya Jurnal Computational Intelligence. Tapi penamaan jurnal ini ya ataupun konten dari jurnal ini tidak yang kita maksud dalam istilah yang kita gunakan di topik computational intelligence yang kita gunakan saat ini. Jadi sebenarnya istilah ini sudah ada di tahun 1980-an. Nah, untuk KK, computational intelligence yang dimaksud di topik ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Profesor Bestek di tahun 1992. Seperti yang kita lihat di timeline sebelumnya, ini adalah tahun di mana istilah KK ini hadir. Mana KK itu ya yang kita maksud di saat ini seperti itu. Nah, istilah KK yang dikemukakan oleh Profesor Bestek tahun 92 ini ada di Jurnal International Journal of Approximate Reasoning. Kalau mungkin Anda penasaran mana sih isinya ya, silakan Anda merujuk pada jurnal ini ya, tahun 1992. Nah, di paper yang dipunyai oleh Bestek saat itu hanya mencakup tentang pattern recognition saja. Hanya ya angka-angka ya, karena kalau teks itu kan kali pertama muncul tahun 98. Jadi ini hanya berupa data yang berupa angka. Kemudian selain keterbatasan pola data numerik, untuk paper tersebut istilah tentang evolutionary computing itu masih berupa referensi. Ini tentang bagaimana KK ini tercetus seperti itu.
Kemudian kalau ya seperti yang sampaikan tadi, kalau Anda penasaran tentang apa sih yang dibahas oleh Flashdeck di awal kemunculan kakak, silakan Anda merujuk di jurnal ini ya, Anda cari papernya Profesor Flashdeck. Oke, kemudian ini adalah timeline-nya, lini masa perkembangan algoritma yang bisa kita katakan algoritma yang terkemuka ya di 25 tahun awal tercetusnya kakak. Di 25 tahun awal. Jadi yang di tahun 75 ini ada GA. GA ini lahir oleh Holland. Ini belum lahir semua ya di tahun ini. Kemudian tahun 77 lahirlah Tech Research. Dan tahun 1983 ini lahir Simulated Annealing. Kemudian lahir N-colony optimization, kemudian ada PSO, kemudian ada predatory, ini salah ketik, predatory search, dan berikutnya yakni Bacterial foraging algorithm. Ini sebagian besar akan kita bahas di pertemuan di semester ini, pertemuan kakak semester ini. Oke, jadi ini adalah yang tentang topik-topik 25 tahun awal. Kemudian untuk pengelompokan metode-metode di KK ini bisa kita grupkan, diklasterkan. Kita akan belajar clustering, kita cluster seperti halnya di slide ini. Kalau secara umum ada 5 metode utama di KK ini. Ada fuzzy set, kemudian ada ANN. Ya kalau nanti ada yang bilang ANN, kemudian NN atau mungkin jaringan saraf tiruan, ini sama ya, jangan bingung. Ini teknik yang kedua, golongan kedua, kemudian golongan yang berikutnya ada evolutionary computing, kemudian ada golongan yang disebut sebagai swarm intelligence, kemudian ada artificial immune system. Ini adalah 5 metode utama di KK. Kalau Anda penasaran, sebelum kita masuk di pembahasan beberapa hal ini ya, silakan Anda cari-cari referensinya, Anda eksplorasi metode-metode ini. Oke, jadi itu tadi tentang metodenya. Selanjutnya ini tentang organisasi di bidang computational intelligence. Jadi kalau di misalnya mahasiswa ya, society-nya himpunan mahasiswa, mungkin teknik informatika ITS ini tergabung dalam HMTC, kemudian yang level fakultas ada BEM tingkat fakultas seperti itu. Nah di bidang penelitian, di suatu penelitian bidang tertentu, di sini juga ada sebuah organisasi profesi. Dan untuk computational intelligence ini namanya yakni IEEE Computational Intelligence Society. Ini IEEE ini merupakan organisasi profesi bidang teknik ya, ada IEEE, mungkin juga ada ICM, tapi yang untuk engineer ini yang paling besar saat ini itu adalah IEEE. Kemudian untuk yang fokus di KK, ya seperti saya sampaikan tadi, namanya IEEE Computation Intelligence Society. Kalau mungkin Anda tertarik bidang yang lain, itu ada juga. Jadi setiap fokus, setiap bidang itu ada society-nya. Seperti itu, ada perkumpulannya. Dan untuk saat ini, society ini diketuai oleh Profesor, aduh saya nggak ngerti ini bacanya gimana, Bernadette. Ada yang mau bantu?
ini apa ya, bacanya, bahasa Perancis ini saya rasa. Ini karena beliau ini dari Perancis. Mungkin ada yang bisa bahasa Perancis? Apa ya ini bacanya? Karena kan kalau Perancis ini makrotnya harus sama gitu, makrotnya harus benar gitu ya. Apa ya ini bacanya? Inilah mungkin nanti bisa kita gunakan Google Translate dengan bahasa Perancis ya inputannya. The Profesor Bernadette ini adalah ketua dari IEEE Computational Intelligence Society. Berikutnya ini tentang big guy, orang-orang besar yang banyak berkontribusi dalam perkembangan kecerdasan komputasional. Ini yang tadi yang kita sebut-sebut, nggak ada ya Profesor Hasdek, tidak ada. Ini beberapa big guy. Yang pertama ini Profesor Zade di fuzzy teori, kemudian ada Profesor Lawrence di evolutionary computation, ada Prof. Holland penemunya GA, kemudian ada Amy Colony, Profesor Dorigo, kemudian ada Xin Yao untuk evolutionary computation juga, kemudian ada Profesor Eberhard di PSO. Ini tokoh-tokoh utama, istilahnya big guy dalam perkembangan computational intelligence. Dan mungkin kalau Anda ingin fokus di KK, mungkin nanti di beberapa tahun berikutnya ada foto-foto lain, foto Anda di bagian ini ya, Min. Kemudian yang tentang publikasi utama, ya ini kalau sekarang ini ada mungkin ratusan ya yang berfokus di KK, tapi dari yang ada itu ada yang istilahnya ada kasta yang tinggi, ada yang top banget. OPBGT itu ada beberapa kasta yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Dan untuk kasta yang tinggi, untuk bidang atau tingkatan yang tinggi atau yang topnya di bidang KK, ini ada yang untuk jurnal ya, dibedakan transaction sama magazine. Untuk yang bidang bidang jurnal ini ya ada IEEE Transactional Neural Network sampai dengan ini. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang KK, ya sangat disarankan referensi yang digunakan itu yang berasal dari jurnal atau publikasi yang berkualitas. Karena istilahnya kalau yang berkualitas ini, istilahnya ya bahasa istilahnya itu sudah sampai di mungkin bisa sampai ke bulan, tapi kalau untuk yang kualitas yang di bawahnya itu mungkin ya masih dalam perjalanan atau mungkin masih ngegasi mesin atau sembarang gitu. Jadi ya sangat disarankan kalau Anda menggunakan referensi itu yang berasal dari publikasi yang sudah ternama, karena tentu saja untuk mencapai suatu publikasi, untuk mencapai terbitan di jurnal atau konferensi yang bagus itu prosesnya juga tidak mudah, proses reviewnya juga ketat dibandingkan dengan di level yang ada di bagian bawahnya. Jadi ini untuk publikasi di jurnal, kemudian yang di level bawahnya, jadi publikasi macam-macam, ada yang jurnal, kemudian ada yang paten, kemudian ada yang conference, kemudian ada yang workshop, seperti itu. Ini untuk yang jurnal. Kemudian untuk yang hasil riset yang dipublikasikan di conference,
untuk yang topik CI ini ya namanya WCCI, ini conference top-nya di bidang computational intelligence. Ini ya seperti yang saya sampaikan tadi di slide sebelumnya, ya pelaksanaannya macam-macam ya, negara-negara yang berbeda-beda. Oke, berikutnya yakni tentang contoh aplikasi yang memanfaatkan kecerdasan komputasional. Oke, saat ini saya yakin pasti Mbak-mbak dan Mas-mas itu tidak terlepas dari yang namanya teknologi cerdas ya. Baik yang penggunaannya itu sudah kita sadari, sudah disadari ataupun tidak disadari. Nah, untuk contoh-contoh yang mungkin sudah sering digunakan, ya ini ada beberapa, kami berikan contohnya. Yang pertama, yakni ya kalau kita mengakses sosial media, itu kan ada halaman yang dijadikan sebagai sponsor ya. Nah, untuk halaman yang ditampilkan, yang sponsor tadi tentu saja kan nggak sembarangan, nggak langsung dimunculkan, tetapi juga melihat atau berdasarkan pada profil kita, misalnya seperti itu, kemudian feed kita, atau mungkin juga teman-teman yang ada di sekitar kita, di circle sosmed kita itu. Seperti itu. Misalnya kalau di Facebook ada halaman yang sponsor atau suggestion page-nya, nah itu ya rekomendasi pastinya berdasar pada profil, jadi tidak disalahkan juga langsung keluar, tapi ada suatu algoritma pembelajaran dari sekian banyak sponsor, manakah yang sekiranya lebih cocok untuk Anda sehingga Anda akan tertarik untuk melihat halaman yang dijadikan sebagai sponsor tadi. Atau mungkin yang berikutnya, yang kedua ini, ya ini tentang pencarian secara online, misalnya saja pencarian yang berdasarkan gambar, atau mungkin kalau Anda googling ya pencarian yang berdasarkan teks, atau mungkin yang lain. Nah ini kalau contohnya, ini misalnya saya ingin mencari apakah ada seseorang yang ada di luar sana ini yang mirip dengan saya, misalnya seperti itu. Dari informasi yang sudah ada, data-data yang sudah ada, mungkin yang sudah pernah diunggah, sudah bertebaran di internet, apakah ada yang mirip dengan wajah saya, misalnya seperti itu. Jadi diinputkan, kemudian ya akan ada informasi yang bersesuaian. Nah, informasi ini tentu saja tidak hanya berupa foto ya, kemudian ada juga deskripsi yang berkaitan dengan foto tersebut. Tentunya juga ada algoritma yang menjadikan hal ini tercipta seperti itu. Kemudian hal yang lain, contoh yang lain pemanfaatan alat cerdas, yakni perkiraan cuaca. Ini perkiraan cuaca, ya apakah bagaimana cuaca untuk besok seperti itu, apakah hujan apakah tidak, perlu bawa payung atau tidak, misalnya seperti itu. Atau mungkin kalau di luar negeri, apakah pakai mantel pakaian tebal ataukah tidak, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan informasi seperti ini, suhu udara, mungkin juga kelembapan udara,
Nah, ini nggak pakai bola kristal ya, tapi ada semacam algoritma untuk melakukan prediksi, forecasting, prediksi cuaca seperti ini. Gitu. Kemudian yang lainnya juga mungkin yang Anda sadari ya ada semacam flag ya, tanda kalau Anda email pastinya punya email semua ya. Email terus tergolong sebagai spam atau ya bukan spam. Nah, ini tentu saja ada semacam algoritma yang diterapkan oleh email provider tersebut, mana yang masuk spam atau yang bukan. Itu contoh-contoh aplikasi dalam mesin cerdas. Mungkin ada yang mau memberikan contoh yang lain, silakan. Apakah ada yang mau memberikan contoh yang lain? Apakah ada? Jangan-jangan sarapan semua, lagi sarapan semua ya ini. Enggak, Bu. Ya. Mungkin saya memberikan contoh itu deteksi hoax gitu dari satu berita. Oh ya, benar ada deteksi hoax ya. Iya, Bu. Oke, ya bisa masuk juga yang lain. Yang lain ada yang mau memberikan contoh? Mungkin trending topik itu di Twitter atau YouTube. Oh ya, tepat sekali. Trending topik oleh Mas siapa tadi? Putu Krisna ya, Mas siapa? Iya, Bu, betul. Oke ya, Mas Putu Krisna. Oke, tadi disebutkan ada 2. Gimana yang lain? Apakah ada contoh? Oh, jangan-jangan. Ya, ini Mas Nur Ahmad. Mau coba, Bu. Oh ya, silakan. Kalau deteksi restoran di daerah sekitar lokasi itu termasuk, Bro? Oh ya, benar sekali. Mungkin ada ya yang deteksi restoran. Kemudian mungkin apa lagi? Deteksi restoran, terus saya ingin mencoba, Bu. Ya, silakan Mbak Amanda. Kalau rekomendasi produk di marketplace itu masuk nggak, Bu? Oh ya, benar sekali. Rekomendasi produk di marketplace. Ya, benar sekali. Ya, rekomendasi ya, seperti kalau saya mungkin seringan cari apa? Mungkin cari produk. Mungkin cari sepatu gitu ya. Saya cari sepatu terus tampil sepatu mana yang cocok atau mungkin baju mana yang cocok dari histori sepatu yang saya cari tadi. Ini ada lagi dari Mbak-mbak dan Mas-mas. Ada? Mungkin itu, Bu, di Google Maps yang jalur tercepatnya, Bu, ke suatu tempat. Oh ya, benar, Google Maps, Mas Rizky. Satu lagi, silakan. Mungkin rekomendasi rekomendasi daerah penerima bansos. Oh ya, mungkin Mas Ivan, ya, Mas Nizar. Penerima bansos, oke, ya itu ya beberapa hal ya yang bisa kita implementasikan untuk membuat suatu mesin cerdas, jadi akan dapat membantu pekerjaan manusia. Dan karena kalau manusia kan pastinya mungkin ada hilafnya ya, mungkin ngantuk, kurang ngopi gitu, terus jadi pekerjaannya itu kurang teliti, jadi kita bisa memanfaatkan mesin cerdas untuk membantu pekerjaan kita. Nah, dalam membuat mesin cerdas tadi, kita punya 2 hal utama, yakni algoritma pembelajaran dan juga dataset. Oke, kita akan sebentar, kita akan membahasnya. Ini saya salah buka slide, ini bukan slide
yang ada informasinya. Sebentar, saya stop share dulu. Saya akan buka slide yang membahas secara singkat tentang dua komponen yang perlu kita apa istilahnya, perlu kita manfaatkan untuk membuat mesin cerdas itu. Ntar saya Duluan ya. Iya, Bu. baik, jadi ini adalah beberapa tipe aplikasi ya. Tadi contoh aplikasi yang disebutkan oleh Mbak-mbak dan Mas-mas. Nah, dari aplikasi yang disebutkan tadi itu bisa kita golongkan dalam 3 golongan utama. Tes Tadi printing. ada apa? Macam-macam ya. Yang pertama ini tentang prediksi. Kemudian yang kedua ini tentang klasifikasi. Yang ketiga ini tentang clustering. Untuk yang pertama ya ini tentang regresi. Ini ada yang sudah tahu perbedaan antara ketiga hal ini, ada prediksi, klasifikasi, clustering. Mungkin ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu, silakan. Nggak usah takut salah, silakan saja disampaikan. Apakah ada? Izin saya Bu mau mencoba. Oh ya, silakan Mbak Rara. Mungkin untuk prediksi itu contohnya kayak prediksi harga rumah berdasarkan jumlah kamar, terus luasnya kamar gitu berapa. Ya, nah, Kalau terus? klasifikasi itu mungkin mengelompokkan berdasarkan kelas-kelasnya, misalkan email spam atau tidak spam itu. Terus yang clustering itu mengelompokkan berdasarkan misalkan customer itu di clustering sebagai customer yang yang sering belanja di situ atau tidak, atau customer yang baru beli di situ atau gimana gitu. Oke, ya. Ada lagi Mbak Rara? Mungkin contohnya saja. Oke, ya, benar sekali ya. Terima kasih Mbak Rara. Oke, jadi itu tadi ya yang seperti disampaikan oleh Mbak Rara tadi. Pastinya kalau yang menyampaikan teman-temannya lebih paham ya. Baik, jadi kalau mungkin telat mendengarkan yang disampaikan Mbak Rara, jadi ya saya sampaikan lagi ya untuk yang pertama ini tentang prediksi. Jadi istilahnya di sini kita ingin memprediksi suatu nilai. Misalnya ya yang contoh lain tadi selain yang dicontohkan oleh Mbak Rara, ini misalnya kita punya harga saham, ada kumpulan saham, kemudian kita ingin memprediksi kira-kira besok ini harga sahamnya seperti apa, apakah naik ataukah turun seperti itu. Atau mungkin prediksi harga yang lain, atau mungkin prediksi luas seperti itu. Jadi kalau regresi ini kita ingin memprediksi suatu nilai seperti itu.
Atau mungkin kalau yang lain, misalnya Anda ingin memprediksi, oh ya, misalnya Anda ini YouTuber gitu ya, diberikan suatu video yang Anda unggah di YouTube, Anda ingin memprediksi seberapa banyakkah jumlah viewer dari video yang akan Anda unggah tadi, seperti itu. Itu untuk regresi. Kemudian yang berikutnya ini tentang klasifikasi. Klasifikasi ini berbeda ya dengan prediksi atau regresi. Kalau klasifikasi kita lihat di sini ada kata kelas. Jadi kita punya beberapa kelas dan kita ingin menggolongkan. Oh ini masuk kelas yang mana? Seperti itu. Misalkan ya selain yang dicontohkan Mbak Rara, misalkan di sini kita punya 3 macam kelas untuk suatu dokumen. Ada yang tentang teknologi, tentang sport, kemudian tentang entertainment. Ini kelas-kelasnya yang 3 ini. Kemudian ada dokumen. Kita ingin menggolongkan dokumen itu ke kelas yang mana, seperti itu. Atau mungkin kalau Anda punya beberapa gambar ya di database Anda, punya beberapa gambar. Misalnya gambar buah apel, kemudian anggur, kemudian jeruk, seperti itu. Kemudian Anda ini punya satu gambar. Anda ingin mengelompokkan gambar itu masuk kelas mana? Apakah kelas anggur, apel, ataukah jeruk? Seperti itu. Jadi di sini kita punya kelas-kelas. Berbeda dengan yang di regresi tadi, kalau regresi tadi nggak ada kelasnya. Yang di prediksi itu berupa suatu nilai. Nilai kan nggak ada kelasnya ya. Beda lagi kalau mungkin nilainya itu digolongkan. Kelas misalnya kalau usia, kelas tua, kelas muda, atau bayi, seperti itu. Dan kalau prediksi ini dia tidak ada kelasnya. Tapi kalau classification, ini ada kelasnya, ada kelas-kelas tertentu. Kemudian berikutnya ini tentang clustering. Ya, seperti yang diberikan Mbak Rara tadi, ini kita punya beberapa klaster. Kemudian kita ingin tahu dia termasuk dalam klaster yang mana. Mungkin kalau contohnya ini dibedakan ekonomi, mungkin ekonomi atas, tengah, atau bawah, seperti itu ya. Dan kalau di clustering, ini kita tidak punya label. Oke, nanti kita bicara tentang label di slide beberapa slide selanjutnya. Jadi ini untuk 3 tipe utama aplikasi, ada prediksi, regresi, kita prediksi nilainya berapa, atau mungkin kalau di permasalahan prediksi suhu. Nah, suhu kan berupa angka ya 30 derajat atau mungkin 40 atau mungkin 20. Nah, kita ingin memprediksi angka tersebut. Nah, kalau hal itu berarti dia masuk ke dalam prediction atau regresi ini. Regression. Jadi seperti itu. Dia tidak masuk dalam klasifikasi, dia juga tidak masuk dalam clustering. Karena kita ingin memprediksi nilai, tidak ada clusternya. Kemudian kelas yang lain mungkin apa lagi ya? Mungkin ada lagi contoh dari mbak-mbak mas-mas yang lain selain yang disampaikan oleh Mbak Rara juga saya sampaikan tadi. Silakan. Oke, jadi itu tadi ya contoh-contohnya. Mungkin kalau yang lain bisa Anda eksplorasi juga karena nggak ada yang berpendapat selain Mbak Rara tadi. Kita lanjut saja di slide berikutnya.
Oke, untuk metode pembelajaran itu framework-nya macam-macam, tapi untuk secara umumnya itu bisa kita gambarkan seperti yang berikut ini. Untuk yang pertama, ya tentu saja kita perlu dataset ya. Dataset ini untuk melatih mesin kita untuk supaya cerdas. Jadi bisa diibaratkan kalau kita punya mesin ya tentu saja awalnya mesin itu ya seonggok benda mati yang tidak bisa apa-apa, misalnya seperti itu ya. Kemudian kita mengajari mesin tersebut sehingga lama-kelamaan tentu saja dia bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ya kita ajarkan pada komputer tersebut. Di sini kita punya dataset untuk melakukan pembelajaran. Kemudian dataset itu bisa kita dapatkan dari berbagai macam sumber. Yang kita lakukan crawling, kita kumpulkan secara manual, bisa juga mungkin dari sumber yang sudah ada. Dan tidak semua dataset itu sudah sempurna. Ada kemungkinan bahwa dataset yang akan kita gunakan dalam proses learning atau proses pembelajaran itu kotor, masih kotor. Tentu saja kalau data yang digunakan untuk pembelajaran itu kotor, tentunya mesin tidak dapat melakukan pembelajaran secara maksimal. Kalau istilahnya kan garbage in, garbage out gitu ya. Nah, kita tidak ingin mengalami hal seperti itu. Kita ingin agar yang diajarkan ke mesin itu yang data yang oke, sehingga si mesin itu dapat belajar dengan benar. Karena kalau yang diajarkan itu salah, atau mungkin campuran antara yang salah dan benar, tentunya mesin tidak dapat mengetahui tidak mendapatkan pengetahuan secara maksimal. Jadi untuk kondisi tersebut kita perlu melakukan yang namanya preprocessing. Jadi kalau datanya ini kotor atau mungkin kotor, kita lakukan dulu yang namanya preprocessing agar data yang akan diajarkan bagi mesin itu ya lebih oke gitu, lebih baik sifatnya. Jadi kita lakukan preprocessing. Contoh preprocessing ini misalnya mungkin ada data yang tidak lengkap seperti itu, atau mungkin di sini kita ingin mengajarkan mesin untuk mendeteksi 3 gambar, apel, anggur, jeruk. Dan ternyata kalau ada label yang salah, misalnya ada gambar orang. Nah, orang itu perhatikan kalau ada NRP penama dianggap gitu ya, di dataset harus ini memiliki orang dimensi itu dianggap sebuah anggur seperti tabel itu. Nah, tidak itu kan memenuhi salah. 2 Perlu NR kita jika bersihkan terlebih dahulu data yang kita punya tadi. Atau mungkin kalau di pengolahan teks itu ada kata-kata yang alay gitu ya, alay, atau mungkin ada hal-hal yang lain, misalkan ada emojinya. Nah, kita bersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kalau data yang kita punya itu sudah bersih, tentu saja kita sudah bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan, misalnya feature extraction, seperti itu. Atau mungkin untuk melakukan hal-hal yang lain. Istilahnya ya, kita bersihkan terlebih dahulu, setelah data yang kita punya itu sudah oke, kita lakukan ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya kalau ingin mendapatkan informasi tentang warna, ya yang diekstrak adalah yang tentang warna, seperti itu. Atau mungkin yang ingin diekstrak adalah yang bagian misalnya kepala,
Nah, itu saja yang kita dapatkan, yang kita ambil yaitu yang bagian kepala. Kemudian yang berikutnya setelah proses ekstraksi fitur, tentunya kita siap untuk melakukan pembelajaran mesin. Tentu nggak bisa langsung ya, misalnya dari teks langsung ke pembelajaran, tentu saja tidak. Atau mungkin dari gambar langsung ke pembelajaran, atau mungkin dari angka langsung ke pembelajaran. Kita perlu untuk mengekstrak terlebih dahulu fitur yang digunakan. Istilahnya, feature extraction ini kita ingin mendapatkan karakteristik apa yang ada di data tersebut. Jadi kalau yang ingin kita dapatkan adalah informasi berupa warna, berarti kan karakteristik yang ingin kita dapatkan adalah yang berupa warna. Jadi fitur yang diekstrak ini tentang warna. Atau mungkin apalagi tentang suhu. Nah, mungkin suhu itu ya berarti ya tentang fitur yang berkaitan dengan suhu. Atau mungkin lagi contoh tentang popularitas video yang ingin diunggah di YouTube. Berarti ya apa yang mencirikan hal-hal tentang popularitas tadi. Misalnya tentang kualitas dari video atau mungkin profil dari si pembuat video seperti itu, atau mungkin juga konten dari pembuat video atau mungkin caption dari video tersebut. Jadi setelah ada informasi tersebut, kita manfaatkan untuk melakukan pembelajaran. Jadi kita ajarkan hal-hal tersebut pada mesin. Setelahnya seperti itu, kemudian kalau sudah melakukan pembelajaran, tentu saja kita bisa mendapatkan hasilnya. Misalnya kalau untuk prediksi hoax ya, hoaxnya berarti resultnya ini sudah bisa membedakan antara berita yang memang beneran atau berita yang sebagai hoax seperti itu. Atau mungkin kalau prediksi suhu ya berarti resultnya ini tentang suhu atau prediksi harga. Nah, jadi resultnya ya harga. Atau mungkin hal-hal yang lain sesuai dengan apa yang kita ajarkan pada mesin. Jadi ini adalah gambaran framework untuk membuat mesin cerdas secara umum. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau mau yang disampaikan, atau ada yang mau diundek-undek, silakan saja disampaikan. Kalau ingin mendalami hal-hal ini, kita beri waktu selama berapa? 2 menit ya, sampai 8.40. Silakan Anda sampaikan apapun yang ada di pikiran Anda. Silakan, jangan malu, sungkan, takut, dan yang lain silakan saja disampaikan. Izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan Mas. Silakan. Tadi mungkin saya dengar tentang final project ya, itu kan tadi udah diberikan ya deadline-nya. Itu kira-kira kayak gimana ya final project ya Bu? Apa bisa dijelaskan atau dikasih gambaran umum? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Daniel. Jadi untuk final project itu ya Anda diminta untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Jadi kalau Anda punya permasalahan misalnya, kelompok saya ingin memprediksi harga saham, seperti itu. Jadi ya Anda membuat suatu mesin cerdas untuk membuat prediksi
dari harga saham, seperti itu Mas Daniel. Untuk topiknya bebas, bisa Anda propose sendiri dengan teman-teman kelompok, tapi untuk yang mungkin belum ada ide akan kami berikan ya, akan kami berikan pilihan topik yang ya bisa dipilih. Mungkin bingung menentukan ide final project atau mungkin ada keperluan yang lain, jadi bisa juga memanfaatkan topik-topik yang kami usulkan seperti itu. Nanti untuk topik ini akan ada di MyITS Classroom di pekan ketiga ya. Jadi ada pilihan topik. Selain itu pastinya Anda juga bisa menerapkan topik yang Anda usulkan. Jadi topiknya bisa topik yang kami ajukan atau mungkin topik yang Anda ajukan sendiri. Seperti itu Mas Daniel. Apakah menjawab atau mungkin ada pertanyaan atau ya silakan. Baik, terima kasih Bu sudah menjawab. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan Mbak-mbak, Mas-mas. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita bisa masuk ke slide berikutnya. Atau mungkin kalau ada, silakan Anda sampaikan saja di jam perkuliahan ini atau mungkin setelah kuliah ini berlangsung. Oke, jadi seperti yang disampaikan sebelumnya tadi, untuk membuat mesin cerdas, kita perlu yang namanya dataset selain metode untuk pelatihan. Nah, dataset ini apa sih yang dimaksud dengan dataset? Jadi, yang dimaksud dengan dataset ini adalah sekumpulan data yang didapatkan dari informasi-informasi yang sudah ada sebelumnya. Jadi seperti itu. Misalnya kalau di sini Anda ingin melakukan pengenalan macam-macam bunga iris seperti itu ya. Ini ada versi ya macam-macam bunga iris. Tentu saja dataset yang digunakan yakni dataset yang berkaitan dengan hal apa yang ingin Anda selesaikan. Atau mungkin kalau Anda ingin menyelesaikan identifikasi kemacetan. Nah, seperti itu. Berarti ya Anda perlu untuk mendapatkan kumpulan data mana yang disebut kondisi macet, mana yang disebut sebagai kondisi tidak macet, seperti itu. Jadi setiap data ini mempunyai label. Kalau dataset ini ada dataset yang punya label dan juga ada dataset yang tidak mempunyai label. Nah, yang dimaksud dengan label ini maksudnya yakni ground truth-nya, apa istilahnya. Penamaan yang sesuai seperti itu. Jadi kalau seperti ini ya, ini ada 3 macam data. Nah, labelnya ini merupakan iris versi color seperti itu. Ini labelnya namanya. Kemudian yang seperti ini adalah data gambar. Kemudian labelnya ini nama dari macam kelas dari gambar tersebut. Misalnya ini iris setosa seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini iris virginica. Atau mungkin kalau Anda ingin melakukan pengenalan orang, mungkin Anda ingin membuat deteksi presensi online berdasarkan wajah gitu ya. Nah, berarti datasetnya itu ya siapa saja yang ingin dikenali. Misalnya di sini ada Mas Axel, kemudian ada siapa lagi? Mas Erza, kemudian
Mbak Virus, seperti itu Mbak Hasna. Nah, itu berarti label-labelnya adalah nama-namanya. Kemudian datasetnya adalah wajah dari mbak-mbak, mas-mas tadi. Jadi seperti itu. Itu untuk contoh dari label. Atau mungkin kalau Anda ingin memprediksi yang tadi itu contohnya tingkat ekonomi, seperti itu. Mungkin gaji sekian, itu ada gaji ya, mungkin gaji misalnya 1.000, itu dikategorikan sebagai ekonomi lemah, ekonomi bawah. Kemudian gaji 5.000, ekonomi menengah, gaji 10.000, ekonomi atas, seperti itu contohnya. Dan ekonomi lemah, tengah, atas ini itu bisa disebut sebagai label. Dan tentu saja label ini bisa ada, bisa tidak. Kalau untuk keperluan clustering itu tidak memerlukan label. Jadi seperti itu untuk gambaran. Kita akan masuk di pembahasan lebih detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini yang dimaksud dengan dataset. Nah, biasanya dataset ini direpresentasikan dalam suatu tabel. Kemudian kalau kita lihat di bagian ini ya, di bagian ini misalnya kita punya 150 data. Jadi ada 150 gambar dataset kita. Kita ini ingin mengenali gambar secara otomatis. Misalnya diberikan suatu gambar, mesin kita bisa memberikan kelas gambar tersebut. Jadi ini masuk ke dalam permasalahan klasifikasi. Misalnya ada gambar, diinputkan ke sistem, terus sistem itu memberikan informasi, oh ini iris setesa, seperti itu, oh ini iris virginica. Jadi agar sistem bisa memberikan informasi tersebut, kita perlu untuk melatih sistem. Untuk melatih kita perlu dataset. Dataset ini terdiri dari gambar-gambar tadi. Jadi kalau contohnya ini kita punya 150 gambar seperti itu. Nah, untuk membedakan antara gambar satu dengan gambar yang lain, atau mungkin fitur yang menyimpan karakteristik dari setiap kelas gambar itu, ini kita gunakan ada 4. Misalnya kalau untuk pengenalan iris, ini ada 4 informasi yang berguna. Yakni misalnya ada petal, jadi ketiga iris ini bisa dibedakan menurut 4 informasi. Informasi tersebut yakni sepal length-nya ini, kemudian lebar dari sepalnya, kemudian panjang dari petal, dan juga lebar dari petal. Misalnya seperti itu. Di fitur ini maksudnya hal apa yang bisa digunakan untuk melakukan pengenalan terhadap objek tadi. Misalnya kalau orang ya, kita ingin mengenali orang, berarti kita perlu mendefinisikan karakteristik apa dari setiap orang itu. Misalnya kalau ada si A dengan si B, misalnya saja di sini siapa? Misalnya Mbak Sahnas, gitu ya. Kita ingin membedakan antara Mbak Sahnas dengan Mbak Vira. Berarti untuk melakukan pembedaan tersebut, kita bisa menggunakan wajah dari Mbak Sahnas sama Mbak Vira. Ini nggak kembar kan ya Mbak Sahnas sama Mbak Vira? Misalnya kita ingin membedakan, jadi kita perlu mengekstrak fitur wajah dari Mbak Sahnas sama Mbak Vira, misalnya seperti itu.
Fitur wajah misalnya bentuk alis, kemudian bentuk hidung, mulut, pipi, terus kerangka, shape dari wajah seperti itu. Jadi itu adalah fitur atau hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengenalan terhadap suatu objek. Jadi apa yang bisa kita gunakan untuk mengekstrak karakteristik dari objek tersebut. Seperti itu. Jadi kalau di contoh ini kita gunakan ada empat karakteristik, focal length, focal width, focal length, sama focal width. Seperti itu. Jadi setiap gambar di sini ada informasinya. Kalau yang gambar pertama misalnya focal length-nya 5,1, width-nya 3,5 dan seterusnya. Jadi setiap informasi ini untuk satu gambar. Demikian pula untuk yang berikutnya, yang kedua. Yang kedua ini untuk gambar yang kedua. Jadi setiap gambar itu punya karakteristik yang beragam. Karena kan gambarnya macam-macam ya, bukan gambar yang sama. Seperti itu. Jadi ini untuk penjelasan tentang dataset. Nah, label di sini kita ingin melakukan klasifikasi. Karena klasifikasi kita perlu mendefinisikan kelas dari setiap data yang kita miliki. Ini untuk data yang pertama, atributnya seperti ini. Ini bisa kita sebut sebagai atribut atau fitur juga bisa. Ya, fiturnya seperti ini. Kemudian labelnya. Seperti itu. Jadi ini untuk penjelasan tentang dataset. Ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke slide berikutnya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk di slide berikutnya. Oke, jadi seperti yang disampaikan tadi lagi, tipe pembelajaran, tipe aplikasinya ada 3 ya, secara umum, ada regresi, klasifikasi, dan clustering. Kemudian tipe pembelajaran sendiri itu bisa kita golongkan dalam 4 golongan utama. Yang pertama di sini ada supervised learning. Jadi yang dimaksud dengan supervised learning, ini warnanya enggak. Yang dimaksud dengan supervised learning, yang pertama ini supervised learning, maksudnya yakni training data itu punya label. Jadi kita ingin mentraining mesin kita, melakukan pelatihan terhadap mesin dengan menggunakan suatu data. Nah, data kan kalau kumpulan data, ya data set. Nah, data-data yang kita miliki itu punya label. Contohnya di gambar iris tadi, ada label. Oh, iris A, iris B, iris C. Nah, itu ada labelnya. Mungkin kalau pengenalan wajah, nah, ini wajahnya Mbak Sahnas, wajahnya Mbak Vira. Nah, Vira sama Sahnas itu adalah labelnya. Nah, kalau pembelajaran memerlukan label, maka itu disebut sebagai supervised learning. Di supervised learning ini tujuannya yakni kita ingin memprediksi kelas pada tes data yang tidak atau yang belum mempunyai kelas label. Di istilahnya kita ingin membedakan antara Mbak Vira dengan Mbak Sahnas. Kita punya macam-macam foto dari Mbak Vira dan Mbak Sahnas. Kemudian di suatu kesempatan, misalnya si A gitu ya, ada orang asing ingin punya suatu foto, kemudian dia tidak tahu foto tersebut merupakan
fotonya Mbak Sahnas atau fotonya Mbak Vira. Jadi si orang A itu menginputkan foto tersebut ke mesin. Kemudian si mesin tahu, oh ini fotonya misalnya Mbak Sahnas. Jadi ada suatu label terhadap inputan yang diberikan oleh orang tadi, oleh si A tadi. Jadi itu yang dimaksud dengan supervised learning. Kita punya training datanya punya label, kemudian tes datanya tidak punya label. Dan kita ingin memprediksi label pada tes data tadi. Itu yang dimaksud dengan supervised learning. Di sini ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita masuk di bagian berikutnya, yakni unsupervised learning. Jadi bedanya di sini ada kata UN-nya. Sesuai penamaan, maka unsupervised learning ini adalah kebalikan dari supervised learning. Kalau di supervised, kita punya label. Tapi kalau di unsupervised, kita tidak punya label. Nah, contohnya, di sini kita ingin melakukan grouping data terhadap suatu cluster berdasarkan misalnya jarak. Kalau contoh di clustering tadi misalnya nggak ada label ya, cuma ya mungkin IPK dari mahasiswa angkatan 2019. Nah, di sini kita punya data-data IPK, terus kita ingin menggolongkan mahasiswa tadi dalam berapa ini enaknya? Dalam tiga kategori. IP atas, IP tengah, IP bawah gitu ya. Nah, ini kita nggak punya label. Terus ya kita tentukan Spending saja. too much time prospecting? Introducing Lucia. Di sini metode pembelajaran akan melakukan clustering, melakukan pengelompokan data IPK tadi menjadi 3 klaster. Nah, klaster-klaster yang nilainya berdekatan, jaraknya berdekatan, atau IPK yang jaraknya berdekatan akan berada di klaster yang sama. Seperti itu. Kita akan belajar tentang clustering di pertemuan pekan depan. Pertemuan pekan depan akan mulai di clustering. Jadi seperti itu untuk perbedaan antara supervised sama unsupervised learning. Ada pertanyaan? Silakan aja ya ditanyakan, nggak usah takut, nggak usah malu daripada nanti tersesat. Atau mungkin kalau Anda punya koreksi terhadap apa yang saya sampaikan, silakan saja disampaikan. Nggak usah takut. Nggak akan berpengaruh kok terhadap nilai Anda. Nilai Anda akan dipengaruhi oleh komponen yang seperti saya sampaikan tadi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap Anda sudah paham ya terhadap perbedaan antara supervised sama unsupervised learning. Kemudian berikutnya di sini ada semi-supervised learning. Ini tentang semi-supervised learning. Jadi di semi-supervised learning ini kita mengkombinasikan antara supervised sama unsupervised learning. Mungkin ada yang mau memberikan contoh, mungkin ada yang sebelumnya sudah pernah memanfaatkan semi-supervised learning, atau mungkin ada yang terpikir hal apa yang bisa dimanfaatkan menggunakan metode semi-supervised learning. Silakan.
Baik, kalau mungkin tidak ada, jadi untuk semi supervised learning ini ya seperti yang disampaikan tadi ini menggabungkan antara supervised sama unsupervised. Misalnya saja, sebentar. Misalnya saja di dua penelitian kami sebelumnya, itu kami ingin mengidentifikasi jenis pakaian manakah yang menjadi tren, pakaian manakah yang trending di suatu season di New York Fashion Week event, seperti itu. Ya, mungkin sedang ngetren di suatu waktu tertentu. Misalnya seperti itu. Nah, di waktu tersebut, di periode waktu tersebut, ada begitu banyak style kan ya yang digunakan oleh orang-orang. Dan kita tidak punya yang namanya label. Jadi bisa kita manfaatkan yang namanya unsupervised learning terlebih dahulu. Kita lakukan clustering, style manakah yang paling banyak digunakan oleh orang-orang. Jadi kalau yang klasternya itu, dan dalam suatu klaster itu jumlah membernya banyak, berarti kan itu bisa kita identifikasi sebagai style pakaian yang ngetren, seperti itu. Nah, itu adalah metode unsupervised. Kemudian bagian berikutnya yakni kita lakukan yang namanya supervised learning. Jadi untuk membedakan antara pakaian-pakaian yang paling banyak digunakan oleh orang dengan pakaian yang sedikit digunakan oleh orang. Jadi misalnya kita punya dua kelas. Kelas yang membernya banyak yang didapatkan dari unsupervised learning itu bisa kita labeli sebagai kelas yang ngetren, seperti itu. Kemudian yang kelas atau gambar-gambar yang ada di kelas yang klaster sedikit itu bisa kita labeli sebagai kelas yang kurang ngetren. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya di sini untuk semi supervised learning kita mengkombinasikan unsupervised sama supervised learning. Misalnya clustering tadi untuk mendapatkan pelabelan dari data yang belum ada labelnya, kemudian misalnya cluster yang kita dapatkan dari unsupervised tadi, kita jadikan sebagai label untuk melakukan pelatihan yang supervised tadi. Jadi istilahnya seperti itu. Kita bisa menggabungkan beberapa metode sekaligus untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Berikutnya yakni tentang reinforcement learning. Reinforcement learning ini pembelajaran ada state sama action pairs-nya. Kemudian prediksi itu predict the best action, aksi yang terbaik. Ya, kita lakukan prediksi yang terbaik itu berdasarkan highest reward. Jadi misalnya kalau Anda belajar tentang robotika seperti itu. Nah, robotika kan misalnya tidak ada labelnya juga ya. Kemudian di sini kita berikan suatu reward. Kalau si robot tersebut melakukan hal yang baik, jadi rewardnya tinggi. Tentu saja robot akan cenderung untuk melakukan hal-hal yang rewardnya itu tinggi. Seperti itu. Atau mungkin di sini ada yang ilustrasi yang lain ini tentang pembelajaran ikan lumba-lumba. Mungkin ada yang pernah lihat pelatihan lumba-lumba atau mungkin ada yang punya lumba-lumba atau bagaimana? Pernah lihat lumba-lumba ya? Iya Bu, pernah Bu. Oh ya, sip. Oke. Mbak Rosa pernah ya. Jadi
untuk kita bisa mengibaratkan reinforcement learning ini ketika kita melatih lumba-lumba. Nah, ketika melatih lumba-lumba itu kan nggak ada labelnya ya. Misalnya si lumba-lumba itu dikasih buku terus disuruh baca. Kamu nanti kalau lihat hula hoop itu yang seperti gelang itu apa ya namanya? Hula hoop ya. Apa ya namanya? Yang lingkaran itu nanti kamu harus melompat. Nah, itu kan nggak ada kan, nggak ada itu. Nggak ada tulisan si lumba-lumba itu untuk belajar. Disuruh baca terus nanti kalau ada hula hoop, ada yang lingkaran seperti gelang itu dia akan melompat itu kan enggak. Nah, ini bisa diibaratkan sebagai reinforcement learning. Jadi lumba-lumba itu kalau misalnya akan melewati si hula hoop tadi itu mungkin dia diberikan suatu reward, diberi makan gitu. Nah, dengan keseringan kegiatan tersebut, hal tersebut, maka si lumba-lumba akan terbiasa. Oh, jadi nanti kalau lihat hula hoop, nanti perlu untuk melewatinya, seperti itu. Nah, itu untuk reinforcement learning, ilustrasinya seperti itu. Jadi kalau mungkin Anda buat robot, kemudian robot tersebut diberi reward. Diberi reward kalau aksi A, rewardnya misalnya 5. Kalau aksi yang dilakukan oleh B, oleh robot itu B, rewardnya misalnya 2. Kalau di state tersebut aksinya C, maka rewardnya 10, seperti itu. Maka tentu saja si robot akan memilih C sebagai base action-nya karena dia memberikan reward yang paling tinggi. Istilahnya seperti itu untuk bayangan mengenai reinforcement learning. Jadi ini tipe-tipe pembelajaran secara umum ya, secara umum. Pastinya ada banyak lagi sub-sub di supervised, unsupervised, unsupervised, dan juga reinforcement learning ini. Ini adalah tipe pembelajaran secara umum. Baik, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira jelas ya. Jelas atau mungkin jelas? Oke, saya kira jelas untuk materi kita hari ini. Jadi itu tadi yang kita pelajari hari ini. Kita sudah memberikan deskripsi tentang apa saja yang akan kita lalui di satu semester ini. Penilaian, kemudian perkenalan dengan computational, kecerdasan komputasional. Untuk materi yang berikutnya di pekan mendatang, ya, kita akan belajar tentang clustering. Kita akan berkenalan dengan K-mean clustering dan juga hierarchical clustering untuk pekan depan. Kemudian pekan yang berikutnya di pekan ketiga, kita akan belajar juga masih sama tentang clustering dan juga kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya mengevaluasi clustering. Apakah performa itu sudah dikatakan oke, ataukah perlu dilakukan pelatihan-pelatihan lagi. Jadi itu untuk materi kita hari ini dan juga materi kita di pekan yang akan datang. Ada pertanyaan? Ada ya? Kalau tidak ada, saya rasa kita dapat mencukupkan kuliah kita hari ini. Kalau ada pertanyaan lagi, sekali lagi jangan segan-segan untuk menyampaikan, bisa di kelas, bisa japri saya kalau mungkin malu-malu sama temannya. Bisa langsung seperti itu, jangan dipendam karena ya ini kuliah wajib kakak ini, jadi Anda selesai kuliah di informatika diharapkan sudah sangat
sudah sangat mumpuni terhadap materi tentang kecerdasan komputasional ini. Baik, kalau tidak ada, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akhiri kuliah hari ini agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberikan keberkahan. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan, tidak ada tugas hari ini, silakan Anda eksplorasi secara lebih detail hal-hal yang lain atau hal-hal yang lain di kuliah ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.